Perkenalkan, nama saya Sani Kurnia Putri Tanjung dari PIPS 2 semester 4. Nah, adapun tujuan dari video ini ialah ingin memenuhi tugas akhir dari mata kuliah keterampilan sosial. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul keterampilan berkomunikasi verbal dan nonverbal serta cara memilih dan menyeleksi informasi. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari komunikasi. Nah, apa sih komunikasi itu? Jadi, komunikasi ialah proses pertukaran pikiran atau penyampaian pesan dari penyebar pesan atau komunikator ke penerima pesan atau komunikan dengan tujuan tertentu. Kemudian, komunikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, langsung saja masuk ke pengertian komunikasi verbal. Nah, jadi komunikasi verbal itu ialah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan ataupun lisan, di mana komunikasi ini menggunakan alat bahasa berupa seperti ucapan ataupun tulisan kata-kata. Selanjutnya ada fungsi komunikasi verbal. Nah, yang pertama ada penamaan. Nah, di mana penamaan ini bisa dibilang mempermudah mengidentifikasi sebuah benda, objek, tindakan, ataupun orang. Kemudian yang kedua ada jalur interaksi dan transmisi informasi. Nah, sebagai alat untuk bertukar ide, nah komunikasi verbal ini juga sangat mudah digunakan. Di sini menggunakan komunikasi verbal kita bisa menyampaikan informasi, emosi, empati, dan lain sebagainya hanya dengan menggunakan kata-kata ataupun kalimat. Kemudian yang ketiga itu ada alat sosialisasi yang efektif. Nah, komunikasi verbal ini sangat mudah digunakan, efektif juga dalam menyampaikan apa yang dimaksud, banyak digunakan dan fleksibel. Nah, komunikasi verbal ini sangat bermanfaat untuk bersosialisasi, seperti halnya dalam berdiskusi, menyapa, sekedar mengobrol, dan hal sosial lain. Kita masuk ke contoh komunikasi verbal. Nah, jadi untuk contoh dari komunikasi verbal, kita tinggal membayangin semua bentuk komunikasi menggunakan bahasa di dalamnya, baik itu tulisan maupun lisan. Nah, seperti contohnya chat dengan menggunakan smartphone maksud saya. Kemudian pidato, rapat dan diskusi, berinteraksi tertulis lewat sosial media, kemudian guru mengajar di kelas, lalu membaca novel, dan yang terakhir itu bisa menulis surat. Contohnya itu masih banyak lagi, hanya saja kita tinggal membayangkan seseorang itu menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasinya. Selanjutnya masuk ke pengertian komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini pada umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, gelengan kepala, tindakan, dan sebagainya. Di dalam komunikasi verbal ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan dari berbagai kesimpulan tentang macam-macam perasaan orang, baik itu rasa senang, benci, cinta, kemudian kangen, dan berbagai macam perasaan lainnya. Komunikasi nonverbal juga ada contohnya. Yang pertama ada ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah seseorang ini dapat memberikan informasi pada orang lain mengenai suasana hati dan emosi seseorang. Kemudian yang kedua ada tatapan mata. Nah, tatapan mata ini dapat memberikan informasi apakah seseorang mau melakukan komunikasi dengan orang lain. Kemudian ketiga itu ada gerakan tubuh. Nah, gerakan tubuh ini membantu untuk dapat memahami apa yang dibicarakan oleh seseorang. Kemudian yang keempat ada sentuhan. Nah, sentuhan ini dapat memberikan makna yang berbeda sesuai dengan latar belakang budaya. Kemudian yang terakhir ada jarak interpersonal. Nah, jarak interpersonal ini merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang berkaitan dengan penggunaan ruang ketika seseorang komunikasi dengan orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara memilih dan menyeleksi informasi. Nah, jadi ISAM itu kan
dituntut untuk terus belajar dan terus belajar. Seperti kata pepatah, kejarlah ilmu sampai setinggi-tingginya. Nah, maksud dari belajar ini ialah mencari dan mengumpulkan bermacam-macam informasi yang belum diketahui, baik itu informasi mengenai agama, politik, ekonomi, sosial, antropologi, psikologi, geografi, maupun sosiologi. Nah, langsung saja kita ke cara menyeleksi informasi. Yang pertama, seleksi informasi dilakukan dengan meneliti terlebih dahulu biografi seseorang yang menyampaikan. Nah, jika informasi yang didapatkan dari media online, maka kita itu harus meneliti sejarah berdirinya media tersebut yang meliputi siapa yang mendirikan, apa alirannya, kemudian tujuan didirikannya, dan relevan atau tidak dengan perdamaian di Indonesia. Kemudian yang kedua itu meneliti mengenai konten informasi yang disampaikan oleh seseorang secara langsung maupun media online. Nah, kemudian yang ketiga itu menyimpulkan dari seleksi yang telah dilakukan. Nah, lalu dibuat kategori-kategori yang mudah. Nah, dalam tahap ini media-media yang menyebarkan informasi terpercaya dan hoaks akan mudah diidentifikasi dengan baik, sehingga kita itu tidak menerima begitu saja informasi-informasi yang datang kepada kita gitu kan. Nah, kemudian ada 5 cara bijak untuk memilih informasi. Yang pertama, baca menyeluruh terlebih dahulu informasi tersebut. Jangan hanya judul dan poin-poinnya saja. Kemudian bandingkan dengan situs lain. Nah, jadi kita itu jangan cuma berpatokan kepada satu situs lain. Nah, kita bisa mencari referensi-referensi lain untuk meyakinkan bahwa informasi itu benar. Kemudian baca dari sumber terpercaya. Nah, selanjutnya fitur-fitur media sosial untuk menyaring informasi. Dan yang terakhir, jangan sebar konten sara, pornografi atau informasi pribadi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal serta cara memilih dan menyeleksi informasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.